agama Islam ini, satu sisi Allah kasih kesempatan kepada orang yang mempunyai harta untuk meraup pahala yang besar dengan cara melaksanakan haji. Tapi di sisi lain Allah kasih kesempatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk juga dapat meraup pahala sebagaimana besarnya pahala orang-orang yang melaksanakan haji. Nah, jadi oleh sebab itu, apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang kalau kita lakukan itu pahalanya setara dengan pahala melaksanakan haji. Ini yang penting. Apa saja amalannya. Jadi kalau kita tengok berdasarkan petunjuk dari Rasulullah, rupanya banyakan amalan-amalan yang bisa kita lakukan bagi orang yang tidak bisa berangkat, juga mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan haji. Apa dia? Yang pertama kata Rasulullah, itu melakukan rangkaian ibadah. Berarti rangkaian itu dari sini langsung ini, habis ini ke sini. Jadi tak bisa dari sini ontok dulu. Itu tak rangkaian namanya, terputus. Jadi rangkaian ibadah. Salat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu berzikir. Kemudian hingga terbit matahari. Kemudian setelah 15 menit terbit matahari, laksanakan sholat 2 rakaat. Makanya kata Rasulullah ya kan, man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian apa maksud berjamaah di sini? Sebagian besar ulama menyatakan berjamaah itu sembahyang di masjid. Berarti musola tidak lah ya kan? Kalau termasuknya, pokoknya berjamaah di musola atau di masjid. Kita yang pernah ada musola atau masjid. Di Makkah ada begitu. Ada musola, ada langgah, tabrak, makin tak ada lah ya kan. Jadi semuanya masjid, walaupun sekocik manapun masjid ya kan. Jadi itu masjid sebenarnya ini kan. Jadi berjamaah di masjid maksudnya. Segolongan lain lagi menyatakan pokoknya berjamaah. Karena di sini kata-kata jamaah ini dia tuh tidak mempunyai alif lam, fi jamaatin, bukan fil jamaati, beda ya kan. Jadi kok fil jamaati berarti di masjid atau di musola, tetapi fi jamaatin itu umum, pokoknya dia berjamaah di rumah pun jadi. Apabila dia melaksanakan sholat berjamaah, kemudian setelah selesai kok ada dia duduk, yadkurullaha, berzikir kepada Allah hatta tatli'as syamsi, hingga terbit matahari. Lalu apa lagi makna berzikir di sini? Apakah hanya sebatas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Kan bagi kita kalau dikatakan Mukhtar, beliau ini adalah pengajar di Masjid Nabawi. Apa katanya? Makna zikir dalam hadis di atas tidaklah terbatas hanya pada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tetapi lebih luas. Membaca Al-Quran, berzikir juga namanya. Mengucapkan istighfar, berzikir. Membaca buku-buku agama, berzikir juga namanya, kan? Memberikan nasihat-nasihat yang baik, diskusi masalah agama, itu namanya juga berzikir katanya. Termasuk berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga termasuk berzikir. Itu makna zikir dalam itu. Tadi sampai terbit matahari, kemudian tunggu 15 menit atau setinggi tombak ya kan. Summa shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Apa nama sholatnya nih Bu? Sholat syuruk. Sholat duha? Kalau kata sebagian ulama mengatakan, sebagian besar menyatakan sholatnya sholat duha katanya. Tapi sebagian kecil mengatakan sholat syuruk. Tapi tak masalah bagi kita. Yang penting katanya sholat 2 rakaat udah, untuk sholat apa pun jadi. Kalau ini kita lakukan, kanat lahu ka ajri hajjatin, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melaksanakan haji. Wa umratin, dan umrah. Lalu disambung Rasul lagi. Mungkin orang tak percaya, diulangkannya tamatin, tamatin, tamatin. Sempurna, sempurna, sempurna.
Maksud Rasul mau gitu, ini betul serius ini saya nih. Ah, apa? Berarti setiap hari lagi kita haji. Itulah dah. Jadi pula pahalanya pula ini ya. Pahalanya seperti pahala. Karena haji itu mau juga tak dapat pahala haji. Itulah dah. Itu saya bilang. Kemudian apa lagi? Itu yang pertama. Kedua apa? Mengikuti kajian di masjid. Jadi kalau di masjid tuh ada pengajian habis maghrib misalnya, maka katanya mengikutinya itu pun itu pahalanya besar. Rasul bilang kan, man ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu. Siapa yang berangkat ke masjid di waktu pagi yang tujuannya tidak lain untuk mempelajari agama atau mengajarkannya, kana lahu ajru mu'tamarin, maka dia akan mendapat pahala seperti umrah. Kalau berangkat waktu pagi. Faman raha ilal masjid, dan siapa yang berangkat di waktu sore ke masjid, la yuridu illa liyata'allama khairan, yang tujuannya tidak lain untuk mempelajari agama, au yu'allimahu, atau mengajarkannya, falahu ajru hajjin, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala haji. Berarti senang saja kan datang berangkat ke masjid kalau ada pengajian habis maghrib. Tinggal datang dongahkan. Ada minum. Kalau malas usah. Ada kue, makan. Malas makannya pulang, tak apa. Pokoknya dongahkan aja tadi kan. Kita mendapatkan pahala seperti Haji dan umrah. pahala seperti pahala orang haji. Ya kan mudah. Mungkin yang pertama tadi payah jang, karena aku kalau nanti habis sembahyang subuh datang mengantukku, tak lalu ku bajikir lagi itu doh. Salah-salah nanti bukan Allah nang ku sobot katanya, ya kan? Tahu lah dah mengantuk kok bajikir ya kan? Payah. Apalagi aku sekarang begitu jam 7 pagi anak mengantar anak sekolah, tak lalu ku itu kok yang pertama tuh. Udah, nang kedua nih cari. Payah yang kedua nih, ada satu lagi kata Rasul, banyak ini rupanya. Cukup kita datang sholat berjamaah. Rasul bilang, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubatin. Siapa yang keluar rumahnya dalam keadaan suci, ya dalam keadaan suci, berarti dah rumah sudah udah berwuduk memang. Jangan pula berangkat dari rumah, musola aja lanting ambil wuduk, tak kono. Jadi harus sudah wuduk memang. Tujuannya ingin menunaikan sholat 5 waktu. Fajruhu ka'ajril haji, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala haji ihram. Kemudian kalau dia berangkatnya untuk melaksanakan sholat sunat atau sholat duha, dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Jadi itu tadi. Ini lebih mudah lagi kan, yang penting berangkat sholat jamaah. Kemudian yang selanjutnya, makku tengok ibu-ibu ini sudah mulai makin kencang kipasnya. Kipas angin tak ada pula di luar ya kan. Angin kebetulan tak arah ke sana pula. Kalau macam aku datang angin dari belakang, enak juga lah kan. Yang sebelah tengah ini angin payah dari situ datangnya. Makin kencang kipas nih ku tengok. Aku pun bersedar, nak aku cepat-cepati juga, tapi aku tahu kan makin cepat dapat katakan tak paling pula lidah. Jadi memang nak ku cepati juga ini. Kemudian apa lagi bu? Kata Rasul ya kan, mammasya ila salatin maktubatin. Siapa yang berjalan untuk melaksanakan salat wajib. Kata masya di sini maksudnya berjalan kaki. Bukan naik. Bukan naik kereta. Jadi ini kan kadang itu kilometernya rumahnya dari musola, mereka kereta juga. Rupanya berjalan kaki menuju masjid atau musola nih hebat pahalanya rupanya. Siapa yang berjalan kaki untuk melaksanakan sholat 5 waktu ke masjid, maka dia pun dapat pahala seperti pahala haji. Senang banget itu. Begitu kata Rasul. Mana bahkan aku membilang tidak. Yang mungkin yang nomor pertama payah, yang kedua pun susah, tak sempat aku mengikuti pengajian, banyak urusan di rumah, piring lagi belum cuci, aku nengah waktu mencuci piring sorenya. Oke, ini saja.
berjalan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Jangan naik kereta. Habis itu pulang ke rumah. Udah dapat pahala haji. Kemudian apa lagi? Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi dalam satu riwayat disebutkan ada seseorang yang mendatangi Rasulullah. Dia ingin pergi berjihad bersama Rasul, ingin pergi perang. Tapi dia tidak punya kemampuan. Lalu dibilangnya sama Rasul, ya Rasulullah, aku ingin pergi jihad, wala aqdiru alaihi, tapi aku tak sanggup. Maka ditanya Rasul, hal baqiya mim walidaika ahadun, apakah kau masih mempunyai orang tua? Qala, maka jawab dia tadi, ummi, iya ada ibuku, omakku masih ada. Qala, maka Rasul berkata kepadanya, fablillaha fi birriha, bertakwalah kepada Allah dengan berbakti kepada keduanya. Fa idza fa'alta dzalika, jika engkau melakukan yang demikian itu, fa anta hajjun, maka engkau akan mendapatkan pahala senilai haji. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, baik dia masih hidup ataupun berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi kalau anak laki-laki. Ini sekarang anak laki-laki ini, aku anak laki-laki aku contohkan pula ya kan. Nantau dia, kalau dia masih lajang berarti tidak punya tanggung. Bagi kita orang tuh masih lajangnya aku bertanggung jawab. Padahal seorang anak laki-laki kalau dia belum dewasa itu tanggung jawab orang tua. Tetapi kalau dia sudah dia yang bertanggung jawab kepada orang tua. Ini kan sudah letak bertanggung jawab kepada orang tua, membuat susah pula lagi itu. Gila hendak meminang, menggesel orang tua juga lagi. Ayah, juallah tanah ayah tu ayah. Aku hendak meminang ayah, juallah itu ayah. Setiap pagi bangun tidur belum sarapan lagi, udah itu yang di aponya ke ayahnya. Mau tak mau jual juga lah pula tanah ya kan. Nak kawin. Anak apa namanya agaknya? Anak losong batu, kata anak losong batu. Ibu tu menggesel orang tua, anak losong batu. Jadi adanya anak ibu-ibu yang bertanggung jawab sama ibu yang udah dewasa. Ada kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, kok begitu ya kan. Jadi andai pun mungkin saat ini belum begitu model anak ibu, artinya tetap kita sampaikan sama dia. Sorry. Nak, sebenarnya kau nama tanggung jawab sama aku lah. Itu perlu kita sampaikan selalu. Walaupun belum bisa dilakukannya. Tapi tak ada di Ustaz.